Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibatun wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Wa qala an-nabiyuna sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin, monggo sami-sami kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Kita bersyukur dengan mengawali melalui lesan kita, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan ucapan lesan, lesan ini adalah ketika kita ini mempergunakan lesan kita ini dengan baik, niscaya kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada lesan tadi ini Allah akan masukkan ke dalam hati, sehingga akan membersihkan hati. Makanya apabila manusia ini lesannya gak baik, maka hatinya itu jelas gak baik. Kalau lesannya ini baik, tanda-tanda hatinya baik. Nah ini maka marilah kita ucapkan dulu bersyukur atas segala nikmat ini dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan contoh bagaimana caranya mendirikan agama di dalam diri kita. Bagaimana caranya menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agama ini adalah kemuliaan yang sepatutnya kita menjadikan agama ini zahir. Agama ini awalnya batin. Batin itu nopo? Gaib. Nah, agama itu gaib, agama itu batin. Sehingga dengan adanya agama yang gaib, agama yang batin ini dibutuhkan sosok wakil utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikannya agama ini menjadi zahir. Makanya dialah Allah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala arsalah yang mengutus
rasulahu utusan ini wa dinil haq dan agama yang benar liyudhiro untuk didohirkan. Liyudhiro itu didohirkan, ditampakkan. Alat dini kulli walau karihal kafirun, supaya tampak sebagaimana tampaknya agama-agama yang lain di atas segala agama. Kullihi segala, walau karihal kafirun, meskipun orang kafir nggak senang. Walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrik itu nggak senang. Walau karihal munafikun, meskipun orang munafik itu nggak suka. Maka kewajiban bagi hamba, kula niki hamba menzohirkan agama. Nah, caranya menzohirkan agama niki ada 3 prioritasnya. Prioritasnya ada 3. Bagaimana yang dikatakan oleh para ulama, ada masalah siro, suro, dan sariro. Siro niki bagaimana akhlak. Siro niki bagaimana akhlak. Akhlak kenabian, akhlaknya yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus dimiliki untuk menjadikan dohirnya agama. Kemudian yang kedua, suro. Suro ini menapa? Suro niki adalah contoh napa? Budaya daripada yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini bagaimana budaya Islam ini sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah sariro. Sariro ini adalah bagaimana untuk mendohirkan agama ini harus disertai dengan fikir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi memikirkan agama supaya zahir itu dengan menguatkan fikir kita ini, menjadikan agama ini supaya zahir itu harus dengan fikir. Bagaimana menjadikan agama ini zahir, maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo saat ini kita lanjutkan Badi'us samawati wal ardi. Al-badi niku al asmaul husna. Badi niku yang mengadakan. Jadi sebelumnya enggak ada, itu diadakan. Diciptakan, diadakan. Ada kholik itu pencipta, ada al-badi.
sama-sama menciptakan. Tapi kalau badi ini yang mengadakan. Jadi sadurunge gak ono terus dionokno. Nah, Allah Subhanahu wa taala mempergunakan al-badi as-samawati wal ardi. Artinya Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan langit dan bumi. Yang dulunya ini langit ini enggak ada. Langit dulu enggak ada, kemudian diadakan. Maksudnya langit enggak ada ini, bahkan enggak ada pikir, enggak ada gambare, enggak ada apa-apa nih. Enggak ada. Enggak ada. Kalau semua sal menungso niku wau lek kate mengadakan napa? Mengadakan apa? Kira-kira mengadakan pengadaane apa lek napa lek ngarani niku? Proyek paribasane kate gawe napa? Gawe bangunan super bangunan super sing kira-kira gedene 1 hektar. Kemudian tingginya 1000 meter umpamanya ini. Niki ana gambare napa mboten? Digambar dulu. Mereka menggambar dulu, merencanakan dulu, membutuhkan segala sesuatu dulu. Tapi al-badi niku kun. Nah, dengan kun sudah sesuai dengan kehendak. Niku al-badi as-samawati wal ardi. Subhanallah. Kalau yang dikatakan al-badi niki ini ku mengadakan selengkap-lengkape. Al-badi ini ku mengadakan selengkapnya. Menciptakan langit ada 7 lapis itu langit itu. Ya. Langit itu ada 7 lapis. Wal ardi itu ada 7 bumi, ada lapisan, ada 7 lapis. Bagaimana di muka bumi tadi ini ada berbagai makhluk yang diciptakan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah. Maka setelah kita memahami bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata badi'us samawati wal ardi, Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, itu anna yakunu lahu waladun. Maka bagaimana kamu beranggapan baginya itu waladun? Lah niki lek semisal kita ini ini pertanyaannya ngeten. Ketika sampean ini menjadi seorang profesor, menjadikan seorang profesor, sampean menjadi seorang profesor yang bisa menciptakan. Subhanallah. Kira-kira sampean itu mau disandingkan dengan ciptaan sampean. Derajat sampean itu disandingkan dengan sama dengan Ciptaan. sama ciptaan sampean. Ya enggak akan mau sampean. Ini padahal sampean itu makhluk. Subhanallah. Ini napa jenenge? Ini perumpamaan ini saya ambil. Perumpamaan ini saya ambil supaya menungso niku jelas. Jadi ojo dianggap bahwa ketika kita ini punya peradaban, punya kehidupan sing koyok ngeten niku, ini kita ini makhluk. Kita ini makhluk. Kenapa saya katakan makhluk? Di sini ada wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, di sini ada khalaqa. Ada ungkapan, ada kata khalaqa. Ini ono hubungannya ambek
makhluk. Lah ketika makhluk kita ini makhluk, yang dikatakan makhluk itu tidak sama dengan al-badi, tidak sama dengan al-khaliq. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah ini tidak sama dengan segala sesuatu. Apalagi dengan kehidupan makhluknya. Jadi lek wis gak padha, maka jangan sampai punya anggapan, punya angan-angan, punya dzon, punya prasangka yang seperti anna yakunu lahu waladun. Bagaimana kamu menganggap bahwa Allah ini punya anak? Bagaimana kamu menjadikan anggapanmu bahwa Allah ini beranak? Walam takul lahu sahibatun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sahibatun. Sahib niku napa jenenge kanca. Sahibatun berarti kanca wedok. Istri. Allah Subhanahu wa taala ini tidak menjadikan di sisinya itu teman perempuan. Allah tidak menjadikan seperti itu. Tidak seperti makhluk Allah ini. Laisa kamislihi syai'un. Tidak seperti apapun yang ada dalam gambaran makhluk. Apalagi orang-orang bodoh. Sedangkan orang-orang sing ero, orang-orang yang pandai tentang bagaimana maha halusnya Allah, Al-Latif. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang lembutnya Allah Subhanahu wa taala ini, itu menciptakan makhluknya yang Allah ciptakan itu ada yang tidak bisa dilihat oleh mata. Saking cilik makhluk, loh itu hidup. Itu kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ada lagi makhluk yang lebih besar. Ya kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana malaikat Israfil. Ada lagi yang lebih besar dari malaikat Israfil. Ada. Jadi kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada yang laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang menyamainya. Di dalam Quran surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyamainya. Maka kalian jangan beranggapan anna yakunu lahu waladun. Ojo beranggapan sing seperti yang kamu bayangkan. Jadi koyo seakan-akan napa jenenge? Seakan-akan awake sing niku seakan-akan sama dengan Tuhannya, sama dengan pangeran. Makane ngaji sing tepak, ngaji sing bener. Ngaji sing tepak, ngaji sing bener niku supaya apa? Supaya mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa kulla syai'in. Lah niki. Wa khalaqa. Khalaq dan khalaqa dan menciptakan kulla syai'in, segala sesuatu. Ada yang kecil, ada yang besar. Sing kecil itu sampai gak ketok saking lembute. Saking lembute sampai gak ketok. Subhanallah. Nah, sekarang mari kita mengacu kepada khalaqo. Hurufnya kha, lam, qaf. Nah, lek di kei huruf ya
yukhlaq. Berarti tidak pernah lam yukhlaq, tidak akan pernah dibuat. Nah, misluha sepertinya lam yukhlaq. Lek diwene makhluk. Nah, makhluk itu yang dicipta. Lek di kei huruf alif akhlak. Akhlak. Makane lek menungso niku wau ngerti tentang akhlak. Akhlak ini ku napa? Perbuatan. Akhlak niku adab. Adab niku napa? Sopan santun. Orang tidak akan beradab kecuali mengenal dirinya bahwa dirinya itu makhluk. Makhluk itu adalah ciptaan. Nah, ketika mereka ini kenal, oh aku itu makhluk. Makhluk itu diciptakan. Khalaqa yang sing diciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala khaliq, Allah yang mencipta. Allah yang menciptakan. Ketika Allah menciptakan saya, berarti Allah mempunyai tujuan. Nah, makanya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap diri yang menyatakan dirinya berserah diri. Muslimin itu berserah diri. Mencari ilmu itu wajib bagi orang yang berserah diri. Lek berserah diri akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi orang yang mu'alim, orang yang mengetahui. Orang yang menuntut ilmu akhirnya menjadi alim. Untuk menjadikan dirinya alim itu mu'alim. Menjadikan dirinya alim setelah dia mengetahui al-alim. Oh, mereka ini mempunyai kewajiban. Oh, setiap manusia ini kok ngini. Karena mereka nggak pernah sinau. Sehingga mempunyai rasa napa? Rasa sayang, rasa kasih sayang koyok dene Gusti Allah niku wau nggadahi sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman niku sing ngekei sayang, Masya Allah. Astagfirullah. Ar-Rahman iku sing ngekei. Ar-Rahim. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Al-Asma'ul Husna itu setelah diketahui oleh mu'alim, akhirnya dia ini mempunyai tanggung jawab napa? Mendohirkan. Sing didohirkan napa? Sing didohirkan niku wau dos pundi Gusti Allah niku wau supaya seneng terhadap makhluk niku wau. Mempunyai tanggung jawab, Mbak. Mangkane antara sing diarani napa? Akhlak niku wau, akhlak adalah tidak jauh dari antara khalik dan makhluk. Akhlak itu menjadikan orang itu kenal terhadap khalik, makhluk terhadap khalik. Nah ini ku jenenge akhlak. Niku. Wa khalaqa kulla syai'in. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah
atas segala sesuatu niku maha mengetahui segala sesuatunya. Hanya Allah yang mengetahui, ya hanya Allah yang mengetahui. Maka ketika menungso niku paham terhadap bagaimana bati'us samawati wal ardi anna yakuna lahu waladun walam takun lahu sahibatun wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Ketika kita merenung ayat ini seharusnya kita napa lek ngarani niku prihatin. Ternyata banyak orang yang bodoh, banyak manusia bodoh. Siapa sing ngarani banyak manusia bodoh? Gusti Allah. Lah ini Al-Qur'an ini adalah surat dari Allah. Surat cinta dari Allah. Ketika siapa yang membaca Al-Qur'an ini, Allah mengabarkan badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun. Bagaimana kamu menganggap bahwa Allah ini mempunyai anak? Ketika kita itu membaca ini, berarti ada orang yang menyatakan bahwa seakan-akan Allah ini mempunyai anak. Maka anggapan ini bagi orang yang berilmu, orang yang mu'alim yang mencari ilmu, ini yang dilihat itu dari dirinya sendiri dulu. Ojo sampai aku ini menganggap bahwa saya itu sama dengan Khalik. Jangan sampai saya itu menganggap sama dengan pencipta. Saya itu makhluk. Nah niku. Tondo-tondone sing anu napa? Tondo-tondone sing merasa dirinya napa? Seperti Khalik. Merasa dirinya seperti Khalik, akhirnya membuat ketentuan sewenang-wenang, saenake dhewe. Contohnya Kanjeng Nabi niku saenake dhewe. Oh mboten. Itu adalah akhlak itu gak saenake dhewe. Kanjeng Nabi niku bagaimana menjadikan makhluk kenal terhadap Al-Khaliq dengan cara bagaimana? Dan ini ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Lha niku ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara napa? Hikmah. Hikmah niku napa? Hikmah itu sunnah. Wal mau'izatil hasanah. Dan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ketika mereka mendebat, membantah, maka debatlah dengan kebaikan. Hiya ahsan, dengan kebaikan. Inna rabbaka huwa a'lamu. Sesungguhnya Tuhanmu ini mengetahui biman dhalla, sapa wonge sing tersesat ansabili dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Gusti Allah niku tahu siapa orang yang mendapatkan hidayah. Artine napa maksudnya? Maksudnya lek ana wong sing kaya napa sing ngengkel, sing nganggep jamaah iki sesat jan iku wis terserah sak Gusti Kanjeng Nabi niku disesatkan. Kanjeng Nabi niku disesatkan, Kanjeng Nabi niku dilokno napa? Wis Masya Allah. Nah, saat ini juga sekarang juga seperti itu. Berapa orang ribuan orang yang menyatakan dirinya seakan-akan dia itu mendapat lebih daripada Al-Quran, sehingga menyesatkan orang lain. Padahal Kanjeng Nabi dawuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyesatkan
orang. Maksudnya barang siapa yang mengatakan orang lain sesat, maka dialah yang sesat. Maka hati-hati ya, Be. Hati-hati ya, Be. Omongan. Dia menyesat, wah, itu jamaah sesat. Loh, dia sesat berarti. Kalau jamaah sing bener, orang-orang yang berusaha islah. Nah, ini sudah kita bahas tentang bagaimana ketika diri kita ini menjadi hamba, mereka akan ihdinas siratal mustaqim. Mereka akan berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukinya di jalan sing lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah. Sapa sing dikei nikmat? Yang pertama minan nabiyyin, golongan para nabi. Yang kedua golongan as-siddiqin, orang yang membenarkan nabi. Ya kalau kita ini nggak bisa jadi nabi, yo kita menjadi siddiqin. Yang kedua siddiqin. Maksudnya membenarkan kebaikan, kebenaran dari Allah ini kita benarkan. Yang ketiga adalah syuhada. Syuhada itu apa? Orang yang bersaksi atas ini baik, ini bener ini. Sehingga dia bersaksi dengan lesannya, dengan kekuasaannya. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi, dengan tangannya. Kemudian dengan lesannya. Kemudian selemah-lemahnya dengan hatinya. Siddiqin. Yang ketiga, yang keempat adalah wasolihin. Wasolihin ini adalah soleh. Soleh ini adalah orang yang islah, orang yang mau memperbaiki diri. Selain itu, gak ada meneh pisan. Gak ada lagi yang tingkat kelima, gak ada. Sopo tondo-tondone wong sing ihdinas siratal mustaqim, sing meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan jalan yang lurus. Sing paling rendah itu islah. Islah itu memperbaiki diri. Lah memperbaiki diri kira-kira ngamuan. Dengan kata-kata mengumpat dan lain sebagainya. Itu jelas bukan orang yang ingin memperbaiki diri. Orang-orang yang ingin memperbaiki diri, nah itu akan waqulu qaulan sadida. Mereka mengatakan perkataan yang baik, perkataan yang la ilaha illallah. Yuslih lakum a'malakum, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki dirinya. Niku. Hadirin yang dirahmati Allah, badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibatun wa khalaqa kulla syai'in. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan dialah di atas segala sesuatu ini maha mengetahui. Al-alim. Nah, makanya ketika kita ini mengetahui bahwa dialah Allah yang maha mengetahui, maka kita berharap kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan sing lurus niku wau supaya kami tahu. Bagaimana caranya menjadi tahu? Ya belajar. Bagaimana caranya belajar? Mencari guru. Mencari guru torikot. Mencari napa jenenge? Ustadz, guru yang tahu sanad, yang punya sanad sampai kepada Rasulullah. Nah, saiki para ustadz kok mencaci. Ustadz kok mencaci maki. Sehingga santrine mencaci maki. Loh, itu kan perbuatan golongan kiri, perbuatan setan. Atas nama agama dia mencaci maki, menyesatkan. Oh, itu bid'ah, jangan ikuti. Loh,
Mengajak kepada jalan Allah kok dengan kata-kata kasar, aneh, ya, aneh, gak sesuai kali. Contohnya kanjeng Nabi. Orang-orang kafir Quraisy itu, mereka ini diajak dengan cara lemah lembut. Bagaimana ketika terjadi di nopo jenenge niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nang nopo Taif. Dicaci maki sampai di nopo? Diantemi. Disawati, dilempari sampai berdarah-darah. Mencaci maki. Iya. Enggak ada caci maki. Tapi dengan doa. Nah niku nggih. Insyaallah badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam yakul lahu sahibatun wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.